Damn. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Endro Ananta Sasongko dari kelas 105 nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Duta Putri Purnama dari 105 absen 7. Perkenalkan, saya Polem Musibun dari 105 absen 18. Perkenalkan, saya Nadia Sofia dari 105 absen 12. Kenalkan, nama saya Rasya Chandra Ramadan dari 105 absen 32. Perkenalkan, nama saya Rumani Raisa dari 105 absen 32. Nah, kami dari kelompok 1 membuat produk P5 yaitu EcoBrick. Untuk mengetahui selanjutnya, silakan simak video berikut. Halo semua, kami di sini sudah bertemu dengan narasumber kami yaitu Kak Anita. Kak Anita sebagai tokoh salah satu pembuat EcoBrick. Jadi Kak Anita, saya akan izin bertanya seputar EcoBrick. Menurut Kak Anita, pencemaran lingkungan ini bagaimana di era sekarang? Pencemaran lingkungan sangat berdampak buruk bagi kehidupan kita. Bahkan tidak saat ini saja, bahkan nanti kedepannya buat generasi kita kedepannya itu sangat berdampak tidak baik. Jadi kalau bisa ditanggulangi dari sedini mungkin. Oh iya, baik Kak. Nah, kalau dari kakak sendiri itu, menurut kakak kalau tidak ditanggulangi secara dini atau enggak secara sekarang itu apa yang terjadi jika pencemaran lingkungan tidak diatasi? Kalau saat ini tidak dilakukan tindakan atau apapun solusi. Iya, mungkin kalau saat ini kita sudah merasakan dampaknya ya, bagaimana pencemaran lingkungan itu. Dan kalau mungkin ini nggak segera diatasi, nanti kita nggak bisa membayangkan di generasi yang berikutnya gitu. Jadi kita menjaga untuk generasi berikutnya. Kalau sekarang saat ini bagi kita saja sudah tidak baik gitu loh, bagi kesehatan, terutama bagi saat ini bagi kita sudah tidak baik, apalagi nanti kalau dibiarkan semakin menumpuk akhirnya tambah berdampak buruk. Oh baik Kak. Oh berarti kakaknya itu sudah mulai sadar itu kira-kira sudah kapan Kak untuk Ya, saya mulai sadar itu dari adanya bank sampah di lingkungan ini. Oh, itu sejak kapan? Kurang lebih ini sudah 1 tahun yang lalu, cuma untuk EcoBrick ini baru-barusan aja. Nah, ya mengenai EcoBrick, kakaknya kan sebagai pengelola EcoBrick. Ya. Nah, bagaimana awal mula Kak Anita itu mengenal EcoBrick dan mengapa Kak Anita itu membuat EcoBrick atau mengelola EcoBrick tersebut, alasannya kenapa? Iya. Alasannya satu, karena Kak Anita bergabung dalam bank sampah. Nah, di dalam bank sampah itu kan ada pemilahan antara botol sama label. Nah, dari koordinator itu suruh memisahkan antara botol dan labelnya itu ternyata jangan dibuang gitu, bisa diolah, dikelola lagi dan bisa menghasilkan uang gitu. Oh label aqua. Oh label aqua. Label aqua botol itu kan ada labelnya. Itu enggak aqua doang. Apa labelnya juga bisa? Bisa, semua label botol itu, botol minuman. Iya. Nah itu dulu waktu Kak Anita memilah sampah itu dibuang karena belum tahu labelnya. Iya. Dikira nggak laku, akhirnya dari label itu karena banyaknya dari pemilahan sampah itu, labelnya akhirnya kita kelola, kita buatkan EcoBrick. Ternyata ketika kita pasarkan lakunya tinggi. Nah, apa yang dipasarkan EcoBrick itu kok bisa tinggi itu kenapa Kak? Kebanyakan itu peminatnya kan buat tugas anak-anak sekolah. Oh iya. Dari dulu berarti? Enggak, ini barusan. Barusan 3 bulan ini. Pokoknya awal tahun 2023 ini baru kita kenal, kita iseng-iseng masarkan, ternyata laku dan kebanyakan tuh minatnya anak-anak sekolah gitu. Oh iya Kak, baik. Nah, menurut Kak Anita sendiri, berdasarkan pengalaman Kak Anita udah beberapa bulan yang lalu, itu apakah EcoBrick bisa menjadi solusi terbaik untuk pencemaran lingkungan di era sekarang? Iya, sangat bisa, itu sangat bagus. Karena apa? Karena dari lingkungan Kak Anita sendiri, jadi orang-orang itu akhirnya sadar akan sampah. Jadi biasanya plastik itu mereka buang. Akhirnya karena adanya EcoBrick bisa dijual, bisa dikelola lagi, mereka enggan. Jadi membuang sampah itu kayaknya eman, sampah plastik dibuang itu kayaknya eman gitu. Iya. Mending dibikin EcoBrick bisa menghasilkan
uang. Nah, ya menurut Kak Anita itu kan sudah bisa menjadi solusi terbaik. Iya. Nah, tapi untuk masyarakat sini apakah Kak Anita sudah kayak mempromosikan atau sudah menyebarkan informasi Sudah. mengenai ekobrik? Sudah, untuk masyarakat di sekitarnya Kak Anita sudah, bahkan mayoritas orang-orang yang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, mereka bikin ekobrik. Oh, itu juga mengenai dari Kak Anita. Iya. Apa pas pertama kali masyarakat memandang Kak Anita membuat ekobrik itu bagaimana? Apakah ada yang pro atau kontra mengenai ekobrik ini? Enggak sih, karena mereka itu sudah, loh ternyata laku ya, sampai itu ternyata laku, mereka merasa seperti itu. Terus akhirnya mereka coba-coba bikin, terus karena saya butuh, saya beli gitu. Nanti saya satu pasakan. Oh gitu Kak. Iya. Nah itu kan katanya masyarakat sudah mulai mencoba sendiri. Iya. Nah itu kira-kira keuntungannya itu kira-kira dapat berapa ya? Keuntungan dari Saran. saya atau dari keuntungan saya? Boleh masyarakat atau boleh Kak Anita sendiri? Oh iya, kalau keuntungannya sih sekitar 30%. Karena Kak Anita harus beli dari masyarakat. Untuk nanti kan untuk dijual lagi kan butuh packing, butuh kadang kita nganter kan, butuh biaya pengiriman gitu. Jadi Kak Anita dapat keuntungan 30% dari jualan ekobrik itu ya. Nah, ini menurut Kak Anita sendiri karena sudah memasarkan ekobrik. Nah, ekobrik sendiri itu kan berdasarkan dari Google juga saya melihat itu ekobrik berdasarkan sampah-sampah yang digunting-gunting lalu ditumpuk jadi satu botol itu. Nah, ekobrik sendiri yang sudah jadi itu diapakan ya Kak? Yang sudah jadi ya? Iya. Awalnya sih Kak Anita nggak tahu ya fungsinya ini untuk apa. Ternyata dari pembeli itu banyak yang komen-komen itu mereka beli untuk tugas sekolah, ada yang buat meja, ada yang buat kursi. Terus Kak Anita lihat juga ada yang di Google itu ada yang dibikin rumah ya, rumah. Iya, jadi itu rumah beneran. Jadi ekobrik itu kayak bata ramah lingkungan. Jadi bata kan usia plastik kan kalau nggak bisa dihancurkan kan, berpuluh-puluh tahun kan dapat hancur itu. Jadi mungkin itu alternatif sebagai bata ramah lingkungan. Oh iya baik. Nah berarti ekobrik ini bisa dijadikan sebagai batu bata ramah lingkungan. Nah tapi Kak Anita sendiri tuh mengolah ekobriknya tuh ekobrik saja atau sudah diolah lagi? Belum, kalau cuma bikin ekobrik saja. Untuk kalau dikelola lagi untuk jadi apa masih belum. Masih belum. Ya baik. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan dari ekobriknya itu apa? Kalau kelebihannya ya dari ekobrik itu bisa dari sampah bisa menghasilkan uang ya, itu kelebihan salah satunya kita bikin ekobrik. Kelebihan salah satunya. Ya, untuk kekurangannya? Kekurangannya apa ya? Saya rasa nggak ada sih kekurangannya. Iya, hanya kita bisa memanfaatkan barang-barang dari sampah yang seharusnya dibuang bisa kita manfaatkan, kelola, bahkan itu bisa menghasilkan. Iya. Terus untuk jenis sampah yang bisa digunakan? Dari sampah yang setiap hari kita konsumsi, seperti kayak mungkin anak-anak kita habis makan ciki, terus botol plastik-plastik yang biasa kita bungkus-bungkus, waktu itu ada kayak di waktu kita masak itu kayak ada bungkus penyedap kayak salah satu Masako, Royco gitu. Untuk selanjutnya produk aerobik yang kuat untuk dijadikan ini apa? Furnitur. Iya. Kuat ya. Furnitur. Katanya dibuat macam-macam gitu. Itu ekobrik apa? Apakah bisa menjadi furnitur yang lainnya seperti meja kursi? Bisa. Untuk furnitur meja kursi bisa. Berapa lama aerobik ini bisa bertahan? Kalau berapa lama kita dari ketika kita baca artikel itu kan kalau plastik itu kan susah sekali terurai ya, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dan saya rasa dengan ekobrik ini sangat awet, bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi tergantung kegunaannya ya. Jadi kita mau gunakan untuk apa dulu. Iya. Terus ini yang terakhir ya Kak ya, target pasar misalnya sendiri tuh
Gimana? Apa Ya. target kita untuk memasarkan produk aerobik ini? Target penjualan atau gimana? Target apa? Ya, penjualan. Targetnya kita masih di online sih. Kalau offline kita belum pernah pasarkan. Kenapa Kak? Iya sih, Kak. Kalau offline nggak dipasangin? Karena dari lingkungan Kak Anita sendiri itu banyak yang belum mengenal apa itu ekobrik. Dan ketika kita pasarkan di online, banyak peminat itu yang dari luar-luar gitu, dari luar Surabaya itu banyak sekali peminatnya, apalagi di luar pulau. Jadi setiap hari itu ada yang beli. Ada yang beli. Iya. Ini Tapi baru ada pembukaan, ini baru bikin Kak Anita ini baru tanggal 9 kemarin. Yang kemarin tuh nggak sempat bikin pembukuan. Kalau boleh lihat itu pembukaan dari Kak Anita. Kita nggak sempat bikin pembukuan ini, jadi kita laku rilis setiap hari ini. Jadi Kak Anita tulis ini kecil semua ini waktu itu karena yang besar itu stoknya kosong, jadi Kak Anita arsipkan. Iya. Jadi ini sampai 11 kiriman. Jadi totalnya yang kecil ini 49. 49 isi Saya kirain kayak ekobrik itu peminatnya dikit gitu loh Kak. Kak Anita dulu juga mikirnya gitu. Apa sih ini laku nggak ya ini? Coba-coba aja. Soalnya Anita lihat di Shopee itu banyak terjual itu ribuan. Ada yang jual itu ribuan terjual gitu. Terus Ya. Anita iseng. Nah teman-teman, itulah beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Sekiranya pertanyaan yang tadi kami tanya boleh membantu teman-teman untuk mengenal tentang ekobrik ini. Dan juga terima kasih Kak Anita sudah menjadi narasumber kami. Kami berharap ekobrik ini juga semakin dikenal banyak orang ya Kak. Terima kasih semuanya. Nah, ini adalah contoh produk yang kami buat, yaitu adalah ekobrik. Ekobrik ini merupakan suatu produk olahan batu bata ramah lingkungan, yaitu terdiri dari cacahan potongan plastik yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, ini merupakan olahan ekobrik yang kami buat, yaitu kami membuat kursi kecil atau kursi pendek, atau biasa disebut dengan diklik. Contoh dikliknya seperti ini, kami buat dengan bentuk segitiga, terdiri dari 15 botol dan terdiri atas botol ekobrik. Kita coba untuk menduduki ekobrik ini. Nah, penampakannya seperti ini. Ini cukup kuat karena kita sudah rekatkan menggunakan lem tembak dan juga kita sudah lakban ekobriknya. Nah, berikut adalah penjelasan dari ekobrik yang kami buat. Kami harap dengan adanya ekobrik ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Damn.